Mereka akan menawarkan mereka bukan hanya sanksi 30 sampai 50 ya, 40. Nah saat ini untuk pengelolaan sampah di Banyumas kita hanya biayanya yang dikeluarkan hanya biaya rutin 5 miliar. Ini plastik yang misalnya ini sebelum bisa bikin biji plastiknya bulat-bulat itu. Ya, KW2 itu biji plastik yang buat bikin ember cor, ya, ember konstruksi itu, yang hitam-hitam jelek. Ya. Sampah. Jadi bisa, kalau di energi mungkin bisa, tapi kalau biji plastik kapasitas kecil ya, mesinnya pakai yang kecil. Nomor 1, 2, 3. Oke. Oh ini batiknya. Ya. Oke. Bijinya dari Getah Mangrove. Mana ya? Di mana? Iya, Pak. Dari mana Pak? Di mungkin mau di sini. Apa? Dari awal mana? Awalnya dari dalam. Dari dalam, Pak. Mumpung nggak masak, masa yang mau kita olah lagi kira-kira silakan. Silakan lagi. Biasanya kan bisa nampung banyak kalau untuk pulang. Ada di premis di dalam mungkin, Pak. Mari, Pak. Kamu jelasin apa? Oke, Bapak, lewat sini dulu. Di sini, Pak. Truk nanti turun ke atas, loader, masukin ke mesin presider. Dari mesin presider nanti turun ke bawah. Jadi presider itu sebetulnya untuk membuka bungkusan dan sebagainya. Dia punya sampah bisa Nanti setelah dari presider kan nanti masuk ke trommel screen. Di trommel screen itu nanti akan dipisahkan menjadi yang ukuran kecil kayak tanah yang berat, terus organik nanti turun ke sana, ke kanan. Terus yang ukuran besar-besar nanti lewat sini. Masuk ke pemilahan ibu-ibu. Di pemilahan ibu-ibu itu nanti kita bukan milah rongsok, tetapi kita milah residu murni, yaitu kain, pampers, kontek. Ini yang nanti kita bakar dengan mesin pirolisis sementara. Sementara kita bakar, tapi kita lagi proses pembelian mesin untuk dicacak saja agar jadi RDF. Nah, jadi tidak perlu dibakar tapi jadi RDF. jadi gini, dia kan masuk Masuk. itu listriknya berapa? Kita ke total untuk keseluruhan yang ini semuanya adalah 197 kVA. Bangunan ini aja. Ya. 97 kVA. Berapa watt ya? Berarti kan sekitar nanti tahan udah. Coba dihitung. Oke. Listriknya dulu kita tahu berapa. Jadi kalau bebannya saja ini adalah 11 juta. Bebannya untuk bayar ke 7 kVA berarti kurang kuat. Sebentar kita tanyakan ke teknisi. Jadi kan sampah dari atas kita itu hanya butuh kalau satu dump truck 3 ton sampai dengan 4 ton satu dump truck atau sekitar 8 sampai 9 meter kubik. Cacangan terpilah dan menjadi RDF itu hanya butuh waktu 20 menit. 20 menit. Kalau dari sampah utuh. Kalau malah dari sampah terpilah lebih lama. Lebih enak sampah yang kalau sampah utuh malah kita selesai 20 menit, tapi kalau sampah terpilah itu malah bisa setengah jaman lebih airnya. Kalau itu tadi kan kelihatannya sudah kering. Terpilah. Ya, karena sudah terpilah. Ya, kalau terpilah kurang lebih 30-an menit. Tapi kalau sampah utuh itu hanya sekitar 20 menit. Kalau terpilah kan kering, Pak. Ya. Jadi itu
nanti yang di sini dipisahkan, Pak. Kalau tadi ada tanah, misalnya, itu nanti akan terpisah ke sana dengan organik. Yang ke sini nanti adalah plastik, kain, pempes yang sifatnya besar dan ringan. Untuk memilah. Penghasilan utuhnya di sini apa? Penghasilannya, satu itu kita kan kalau dari plastik ini kita jadi RDF. Yang pertama, yang kedua kita jadi bahan bangunan. Nanti bisa lihat di pabrik paving dari plastik, murni dari plastik. Iya, karena gendeng. Tadi di belakang ada itu budidaya maggot. Nanti akan menghasilkan maggot untuk pakan ikan, pakan ternak dan lain-lain. Lalu juga menghasilkan kompos yang namanya kita sebut kasbon, sisa dari kotoran maggot. Jadi semua produk yang dihasilkan tadi cukup untuk operasionalkan. Ini kita lagi coba. Kalau kemarin kan kita yang penting Banyumas bersih. Nah, untuk mulai tahun ini kalau fasilitasnya ini nanti kita kan lagi beli peralatan. Kalau sudah lengkap sudah bisa lebih, Pak. Seperti yang tadi Pak Bupati ketika itu akan menjadi surplus malah kita untuk APBD. Jadi sudah nggak ada subsidi dari APBD nanti ya? Ya, rencananya tidak ada. Ada gimana cara dia pilih? Ini Pak, ini kalau nanti yang kecil, ukuran kecil dan berat, ini nanti akan ke sana Mas, turun ke bawah masalahnya. Tapi kalau yang besar-besar nanti dia turunnya lewat sini, cerobong yang ini. Sampahnya gelondongan semua ya? Bukan sudah dipilah-pilah itu kan? Bisa gelondongan, bisa terpilah-pilah kalau di kita. Ya, soalnya kalau dia terpilah kan plastik-plastik. Ya. Makanan yang sering. Ini sistemnya baling-baling. Baling-baling memisahkan nanti yang berat, terutama organik dan lain-lain nanti turun ke bawah. Kalau yang besar seperti plastik-plastik nanti akan lewat cerobong. Alatnya nggak begitu modern. Ini kalau untuk sampah utuh, itu kalau satu hari ini bisa sampai 100 sampai 150 ton, Pak. Kalau sampah kita kan tidak sampai 100 ton ya? Iya, pasti TPA ada cuma 30 ton. 30 ton ya? 30 ton berarti dengan sistem yang sederhana aja cukup, Pak. Ini kan karena kita awal, Pak. Ini perencanaan awal, kita pembangunan tahun 2020, ini masih menggunakan dari Jerman. Apa? Bisa lihat ya? Bisa, nanti lihat ke atas, terus ke pabrik paving juga, Pak. Nanti kita coba. Ya, ke pabrik paving di atas. Ya, ini memang membutuhkan. Kontur tanahnya bagus. Ya, ini nggak sengaja, Pak. Kontur tanahnya nggak sengaja. Itu Moldingnya mau Moldingnya. jadi apa? Ya, mau jadi aspal juga. Nah, paving kemarin ini mau ada MOU dengan BTN. Jadi yang datang pavingnya itu di kapal, Pak. Kan plastik. Apa? Ya, paling hanya untuk angkot. untuk di ini perumahan boleh. Boleh, ya. Oh Ini dari awal pengolahan sampah. Jadi sampah dari dump truck nanti turun ke sini, Bapak. langsung ya? Ya, di sini nanti terus dimasukkan Dia pakai bukan loader. langsung turun. Ya, turunnya di sini. Kalau turun ke sana nggak bisa, Pak. Nanti masuk ke mesin press header, trommel screen, sampai dengan ke mesin pencacah. Antung. Antung itu yang bagaimana? Itu luar Harganya biasa. dan murah banget memang. Semua saya MB dan pakai satu. Dulu, ratusan, 1 miliaran ini dulu. Oke. Lihat bangunannya. Cacah di mesin di bawah itu ada mesin pecacah. Oh lain pula ya? Ya, karena kan kita masih kekurangan gudang, Pak. Kekurangan tempat untuk pengolahan sampah. Makanya kita ada yang masih di pinggiran. Ya. Tetapi kita tetap semuanya olah. Saya yang ada tuh bola botol. Ya. Botol plastik semua saya pilih, Ya. saya cincang, Oh, iya. halus-halus kirim ke Jakarta. Ya, kalau botol Oh, udah langsung botol jual. udah. Banyak orang minum, buang di mana-mana. Jadi saya buat satu itu. Jadi supaya olah sendiri. Nah, Ini kan bisa kita buat untuk di ini, untuk di perumahan, kalau Perumahan, itu, jalan jadi lingkungan. bisa. untuk ini ya, carport. Itu di pulau-pulau, kalau kita sudah punya gini, di pulau-pulau pakai gini. Di sana nggak ada banjir kan?
Bukan, pulau-pulau kan Iya. ada mobil. Nah, plastik Ibu. Iya. Ini ringan. Ini semuanya dari plastik tanpa campuran apa saja ini. Tidak ada. Semuanya plastik. Ini Kalau enggak dilelehkan. bikin pagar. Oh, bisa itu. Palet ya bisa. Ya. Palet bisa. Kalau misal mau bikin jalan, isi bawah. Iya. Betul. Sekarang Ini pakai kita ya beton. pakai semen. Harusnya ini bikin tebal dikit. Ya. Bikin tebal sedikit ini. Tergantung dari moldingnya saja sebetulnya, Iya. dari cetakannya. Ini ringan. Ini sementara dipakai sama DPU Banyumas untuk trotoar, untuk taman, gitu kan. Oh gitu, sementara dipakai sendiri ya. Terus dipakai sama Kementerian PU di Politeknik Sama Semarang rencana, ada. Terus rencana ini nanti mau PTN. kerjasama dengan PTN. Kan kita ada itu kan. Nah, depan kantor kalau kita ganti gini kan bagus. Iya. Izin Pak, yang dipakai di terowongan di jalan apa namanya Pak? Kenapa? Di jalan apa yang sudah pakai? Jalan Bung Oh, Karno. ini nanti di Jalan Bung Karno ada. Untuk trotoarnya. Di Trotoar. trotoar sama di halaman. Cuman kalau yang di halaman Menara Pandang itu paving kita yang uji coba yang pertama kali. Masih lubang-lubang. Jadi ininya masih tipis. Jadi itu sekarang banyak yang berlubang karena cetakannya dulu masih tipis. Habis. Biasalah kalau Habis lihat udah. hewan kan habis apa namanya studi PU ada salah satu kabit yang ikut. Hitam itu karena kita kan plastiknya campuran semuanya. Kalau mau berwarna paling pakai cat genteng. Bisa. Alatnya di Kalau kita Pabrik. rata ya. Dapat sama. Oh, ini TPA BLE berbagi lingkungan dan edukasi. Tidak ada penimbunan capaian seperti dulu lagi ya Pak. Nah, ini adalah pabrik paving, Bapak. Jadi ini M ini. Kita nanti ini kan adalah plastik-plastik yang low value, plastik yang sudah tidak laku di TPS 3R. Jadi dibawa ke sini. Ini ada bungkusan snack, ada plastik yang kotor, ada sampo-sampoan dan sebagainya. Nanti kita masukkan ke mesin sentris. Di mesin sentris ini akan dibersihkan. Setelah bersih nanti akan langsung masuk ke panggung otomatis. Nah itu di panggung udah kelihatan agak lumayan bersih Pak, karena kita modelnya tidak dicuci. Setelah nanti dari panggung kita lelehkan dengan mesin hot extruder. Kita lelehkan, nanti akan jadi jenang dodol. Mari Pak. Ya. Manual. Dilelehkan dengan mesin hot extruder, keluarannya kayak jenang dodol ini Bapak. Ya. Setelah kayak jenang dodol ini nanti kita cetak, nanti akan dimasukkan ke salah satu mesin, mohon maaf. Nah ini Timpres hidrolik manual. Karena jalan yang sini. Langkah operator. Betul-betul sakit. Khusus itu dari Yang manual. di dalam. Cuma ini lagi tidak berproduksi, Bapak. Ya. Kita ada mesin inject. Ya, ini sebetulnya dalam mesin inject, cuman ini kita lagi tenaganya nggak ada karena tenaganya khusus. Tapi cuman yang masuk ke sini harus sudah seperti biji plastik. Jadi setelah dilelehkan, nanti didinginkan, lalu kita crusher, jadi seperti biji plastik. Bentar. Ada contohnya. Ada contohnya. Mas, Sudah jadi itu ya. ya. Jadi setelah dari hot extruder tadi, kita keringkan, kita bikin lempengan, lalu kita crusher, nanti akan seperti ini ya Pak. Ini nanti masuk ke, ini di sini ada tempat untuk memasukkan
biji plastiknya. Lah, ini nanti paving ini bisa tidak hanya mencetak paving, tergantung dari moldingnya. Mau bikin pot bunga, mau bikin asbak, mau bikin ember, bisa pakai mesin injek. Lagi nggak jalan. Ini dari Chinese, tapi sudah dimodifikasi. Bisa juga. Ini mesin bikinan Cina. Operasi. Operatornya lagi pulang. Oke. Bobo ya. Iya, Mas Bowo. Ini cetakannya lebih halus pavingnya. Lebih presisi lah. Itu kan di Songkok. Berapa harganya? Lebih dari 2 miliar. lebih dari 2 miliar. Cina. Itu setelah modifikasi ya. Setelah modifikasi. Dari mulai masuk sampai keluar berapa lama? Ini hanya sekitar 5 detik keluar. Tapi ini yang masuk. Ya, yang masuk adalah ini biji plastik. Tidak bisa plastik utuh. Ini pun dijual ini aja bisa, Pak. Biji plastik KW2 Ya, Pak. KW2. Dan ini kalau untuk bahan bakar pun lebih bagus. Ini kalorinya lebih dari 8.000. Lebih dari 8.000. Ini kemarin ada yang kesini mau uji labkan ini, kalau nanti bagus mau diekspor ke Jepang. Iya. Tidak terpilah. Jadi sama kayak plastik paving. Kayak tadi itu plastik paving. Jadi plastik paving tinggal di Jadi jenang. Ya, dikeringkan lalu di crusher, pakai mesin crusher. Proses ininya tadi di sana tadi ya Pak? Ya, prosesnya di sana. Tadi pas udah jadi jenang dodol, dia nanti dikeringkan, lalu di crusher. Jadi seperti ini. Yang dibawa ke sini sudah ini. Iya, yang dimasukkan ke sini. Saya lagi bikin molding. Ikan, Mbak. Nanti kita potong, rapikan. Sisanya dimasukkan lagi ke mesin hot extruder. Tapi setelah ini harus direndam air, Pak. Oh gitu, baru keras ya? Ya, biar stabil. Didinginkan biar stabil. Sebenarnya boleh satu ya, Apa? bikin rumah plastik. Oh ya, kemarin kita sebetulnya sudah Segi nyoba. 4, 4 betul. Untuk dinding, lantai, kita pernah waktu itu untuk ke kementerian. Sudah. Jadi dinding sama lantai, atap, semuanya dari jadi orang bisa banyak pakai kan, kita lebih itu. betul, Pak. Jadi perputaran uang. Sama ini kusen-kusennya juga ada gendengnya, Pak. Kita boleh bikin fintech. Cuman ini kan tidak kita produksi massal karena kita ada perajin gendeng tanah liat, jadi nggak boleh. Ini cetakannya juga dari tanah liat, dari kita pinjam cetakannya. Ya, kita kan walaupun Banyumas Kita bikin apa? Laskar Pelangi. sekarang Lempar aja, Pak. Begini. Injak apa? dilempar boleh, Pak. Ini, Bapak. Cetakannya, Pak ya. Oh iya, dia ada kain angkatnya. Saya udah bilang sama beliau, Pak.